Yo, teman-teman semua, siap buat naikin level diri? Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan gimana caranya jadi mahal. Tapi ini bukan soal pamer barang-barang mewah ya. Ini soal 3 investasi ke diri sendiri yang serius deh, nggak bakal pernah rugi. Langsung aja kita mulai. Coba deh, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak hidup kok gini-gini aja ya? Kayak lagi jalan di tempat, pengen banget gitu glow up, tapi nggak tahu harus mulai dari mana? Nah, kalau kalian ngerasa gitu, tenang, kalian nggak sendirian. Dan di sini kita bakal cari solusinya bareng-bareng. Ini dia kutipan pamungkas yang jadi inti dari semua obrolan kita hari ini. Investasi pada dirimu sendiri itu membayar dividen berbaik. Artinya apa? Gini, investasi paling untungin yang bisa kamu lakuin itu bukan di saham, kripto, atau apapun itu, tapi di diri kamu sendiri. Percaya deh. Oke, kalau di dunia bisnis kita pasti sering dengar istilah ROI atau Return on Investment kan? Nah, untuk sekarang coba lupakan dulu itu. Kita bakal kenalan sama konsep yang jauh lebih keren, yaitu ROU alias Return on Yourself. Ini tuh imbal hasil yang kamu dapetin dari setiap usaha yang kamu lakuin buat jadi versi dirimu yang lebih baik. Penasaran? Oke, kita bakal bedah tuntas 3 pilar investasi ROU yang paling dahsyat buat naikin harga diri kamu. Siap? Pilar pertama dan paling dasar, saatnya upgrade otak. Bukan berarti pasang chip di kepala ya, tapi investasi di ilmu dan skill baru yang bikin kamu makin pinter. Yuk, kita lihat caranya. Jujur aja, banyak dari kita yang mungkin agak trauma sama yang namanya baca buku. Kenapa? Ya karena tugas sekolah yang kadang ngebosenin. Nah, buang jauh-jauh pikiran itu. Kenalin nih, namanya growth reading. Ini tuh seni membaca bukan karena disuruh guru, tapi karena kamu emang pengen upgrade diri. Ini adalah alat investasi diri paling gampang dan murah yang bisa kamu lakuin. Terus gimana dong cara mulainya biar nggak malas? Gampang banget, hacknya cuma ada 2 langkah nih. Pertama, baca aja apapun yang kamu suka. Mau itu komik, novel fantasi, biografi idola kamu, bebas. Lakuin itu terus-menerus, sampai akhirnya kamu beneran jadi suka sama kegiatan membacanya itu sendiri. Simple kan? Selain baca buku, tentu ada banyak banget cara lain buat ngasah otak. Kamu bisa misalnya ikut kursus online buat dapetin skill yang spesifik. Atau coba deh belajar skill baru yang lagi dibutuhin banget. Kayak belajar bahasa asing biar bisa nonton series tanpa subtitle, atau mungkin dasar-dasar coding. Nah, ini ada satu tips pro. Coba ajarin apa yang udah kamu pelajari ke orang lain. Kenapa? Soalnya pas kita ngajar, kita itu dipaksa buat benar-benar paham materinya. Bukan cuma sekedar hafal. Jadi ingat, kuncinya itu pemahaman. Oke, kita lanjut ke pilar kedua. Dan yang ini, ini nggak kalah krusial. Yaitu, bangun Circle Sultan. Bukan sultan yang pamer mobil mewah ya. Maksudnya adalah circle pertemanan yang kaya ide, kaya dukungan, dan bikin kamu terus bertumbuh. Pernah nggak sih kamu ada di dalam sebuah grup yang isinya itu semua orang setuju-setuju aja sama apapun yang kamu omongin? Nah, itu namanya echo chamber atau ruang gema. Emang sih rasanya nyaman, tapi itu bahaya banget buat perkembangan diri. Pertumbuhan sejati itu terjadinya di growth zone, tempat di mana kamu ketemu sama ide-ide baru, bahkan pendapat yang berseberangan sama kamu. Justru disitulah wawasan lama kamu ditantang dan diganti sama yang lebih update. Coba dengerin baik-baik kutipan ini. Kekayaan bersihmu itu berbanding lurus dengan jaringan pertemananmu. Ini benar-benar nunjukin kalau punya circle yang berkualitas itu bukan cuma soal senang-senang doang, tapi beneran bisa nambahin nilai kamu secara nyata, entah itu finansial, wawasan, atau bahkan mental. Terus gimana caranya bangun Circle Sultan ini? Pertama, coba deh cari mentor, seseorang yang udah lebih dulu berpengalaman dan bisa jadi pemandu buat kamu. Kedua, investasikan waktu dan energi kamu buat ngerawat pertemanan yang berkualitas. Bisa dimulai dari ikut komunitas yang kamu suka, datang ke acara networking, atau gabung ke grup online yang positif. Dan yang paling penting, ingat, di circle yang sehat, kebahagiaan teman kamu itu bakal nular jadi kebahagiaan kamu juga, karena kalian saling dukung dan saling ngangkat. Oke, kita sampai di pilar terakhir yang bakal bikin hidup kamu makin mahal dan berwarna. Ini bukan lagi soal nambahin nol di rekening, tapi soal nambahin cerita dan pelajaran hidup. Yuk kita bahas pilar ketiga, jadi kaya akan pengalaman, bukan cuma kaya cuan. Kutipan ini benar-benar pas banget. Traveling itu salah satu dari sedikit hal yang ketika kamu menghabiskan uang untuknya, itu justru membuatmu lebih kaya. Kok bisa? Ya karena pengalaman, wawasan, dan cara pandang baru yang kamu dapetin dari perjalanan itu nilainya nggak bisa diukur pakai uang. Tapi ada bedanya nih, jangan cuma jadi turis yang datang ke negara orang tapi makannya tetap di restoran cepat saji yang ada di mana-mana. Cobalah jadi seorang traveler. Bedanya apa? Traveler itu benar-benar nyemplungin diri ke budaya lokal.
nyobain hal-hal baru yang aneh sekalipun, dan ngebiarin pengalaman itu ngebentuk diri mereka. Nah, itulah yang bikin kamu kaya beneran. Selain jalan-jalan, ada banyak pengalaman lain loh yang bisa naikin ROI kamu. Coba deh iseng-iseng jualan sesuatu, bisa barang bekas kamu atau bikin bisnis kecil-kecilan. Prosesnya itu bakal ngajarin kamu banyak banget. Terus, kelilingi diri kamu sama seni dan kreativitas. Nonton pertunjukan teater misalnya, atau ikut kelas melukis. Itu bisa memicu cara berpikir yang out of the box. Dan yang terakhir, tapi paling penting, belajar buat introspeksi diri dan berani bilang enggak buat hal-hal yang emang gak sejalan sama nilai-nilai kamu. Jadi, setelah kita ngobrolin 3 pilar tadi, upgrade otak, bangun circle sultan, dan kaya pengalaman, semuanya balik lagi ke konsep inti kita. ROU, alias Return on Yourself. Ingat ya, nggak ada orang lain yang bisa bikinin kamu jadi pinter, sehat, atau sukses. Semuanya itu ada di tangan kamu sendiri. Passion dan keinginan kamu buat jadi lebih baik, itulah yang bakal ngasih keuntungan paling besar dalam hidup kamu. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian. Dari 3 investasi diri ini, upgrade otak, bangun circle, atau cari pengalaman baru, mana nih yang paling bikin kalian semangat buat mulai duluan? Coba dong spill di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng di sana. Sampai ketemu lagi di pembahasan seru berikutnya.